Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syairil Futuhan Ahmad. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini saya akan coba mengulas terkait dengan materi budaya organisasi. Dalam pembuatan video ini, saya dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Haji Badrudin MAG, CIIQA, CEEM. Beliau adalah pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Adapun materi yang akan coba saya kupas ataupun saya bahas dalam video ini adalah satu, terkait dengan apa itu budaya organisasi, kemudian perilaku individu dalam organisasi, perilaku kelompok dalam organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Baik, jadi apa itu budaya organisasi? Sweeney ini mengatakan bahwa yang disebut dengan budaya organisasi ini adalah bagaimana dan mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa dalam suatu organisasi. Sedangkan Jack Duncan ini mengatakan bahwa yang disebut dengan budaya organisasi ini adalah tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Dari dua pengertian tersebut dapat kita pahami bersama bahwa budaya organisasi ini merupakan serangkaian perilaku dari anggota organisasi yang kemudian membentuk satu pakem ataupun value yang kemudian disepakati bersama untuk menjadi dasar bagaimana seorang individu ini berperilaku ataupun bertindak dalam satu organisasi. Nah, terkait dengan budaya organisasi ini dalam buku Dasar-dasar Manajemen karya Prof. Badrudin ini sangat berkaitan juga dengan istilah perilaku individu ataupun perilaku individu dalam organisasi. Nah, jadi yang disebut pada dasarnya budaya organisasi ini merupakan hasil dari pola interaksi antar individu di dalamnya. Perilaku merupakan fungsi dari hasil interaksi antar individu dengan lingkungannya. Jadi sebelum pada scope ataupun konteks budaya, nah ini budaya itu tersusun dari interaksi yang terus berulang kemudian dijadikan satu value ataupun nilai yang disepakati oleh anggota organisasi dalam hal ini. Nah, adapun pendekatan yang bisa kita lakukan ataupun yang bisa kita gunakan dalam memahami perilaku individu ini ada 3 setidaknya. Pertama ada pendekatan kognitif. Nah, ini merupakan satu pendekatan yang menekankan bahwa perilaku manusia ini disebabkan oleh adanya stimulus ataupun rangsangan. Jadi perilaku manusia ini terjadi atas dasar rangsangan ataupun stimulus yang diterima oleh seorang individu. Nah, kemudian bagaimana individu tersebut merespon rangsangan yang masuk. Kemudian yang kedua adalah pendekatan penguatan ataupun reinforcement. Nah, reinforcement ini meyakini bahwa perilaku manusia ini didasari oleh adanya motivasi ataupun dorongan dari luar ataupun faktor eksternal. Nah, jadi perilaku suatu individu ini sangat ditentukan erat kaitannya dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan psikoanalisis, di mana menurut pandangan psikoanalisis, perilaku manusia itu berasal dari personalitas ataupun kepribadiannya. Nah, dalam pendekatan ini juga ditekankan bahwa perilaku manusia itu sangat sifatnya abstrak ataupun personalitas itu sifatnya abstrak. Banyak layer ataupun hal yang tidak kita ketahui sebetulnya. Nah, lanjut ke perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, ini juga sangat erat kaitannya dalam konteks budaya organisasi, karena budaya organisasi ini juga akan sangat bergantung pada bagaimana satu kelompok berperilaku, terutama dalam organisasi. Nah, ini ada teori pembentukan kelompok. Jadi interaksi yang dibangun ini akan interaksi antar individu ini bisa
membentuk satu kelompok ataupun komunitas yang lebih besar. Nah, ini ada setidaknya ada tiga teori yang menyebutkan bagaimana kelompok bisa terbentuk. Satu, ada yang disebut dengan shared activity. Nah, ini dimana adanya interaksi yang dilakukan oleh individu dalam satu aktivitas yang sama, antar individu dalam satu aktivitas yang sama. Jadi ada pembagian peran, ada pembagian kegiatan, sehingga ini bisa menimbulkan ataupun memunculkan satu kelompok. Kemudian teori yang kedua adalah shared value ataupun pembagian nilai. Nah, nilai di sini tuh bisa jadi ada kesamaan, entah itu ras, kemudian agama, ataupun pandangan politik dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nilai yang kemudian dibagikan oleh satu individu kepada individu yang lain sehingga bisa saling mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah shared thought ataupun proses pertukaran ide dan gagasan. Ini juga bisa memunculkan kemudian satu kelompok ataupun komunitas. Nah, berkaitan dengan budaya organisasi ini juga sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Karena komunikasi ini merupakan aspek penting dalam pembentukan budaya organisasi. Sebab pada dasarnya komunikasi merupakan jembatan ataupun akses pertama yang bisa digunakan oleh satu individu untuk berinteraksi. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, nah ini yang kemudian memunculkan budaya ataupun organization culture. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, ternyata masih ada. Nah, dalam berkomunikasi ini ternyata ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Satu adalah intensi. Intensi ini adalah muatan yang akan disampaikan dalam berkomunikasi, ini perlu diperhatikan. Kemudian kekhususan. Nah, ini apakah ada konteks khusus, ada pesan khusus yang ingin coba disampaikan. Kemudian kemanfaatan, tentu satu informasi ataupun data yang disampaikan lewat komunikasi ini perlu ada nilai kebermanfaatan. Kemudian kejelasan, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu. Nah, seringkali seseorang ini abai ataupun kurang memperhatikan ketepatan waktu. Boleh jadi seseorang itu menyampaikan hal yang benar namun tidak pada tempatnya ataupun belum pada waktu yang tepat. Ini juga akan sangat berpengaruh pada komunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya organisasi. Terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa budaya organisasi ini merupakan satu value, pada akhirnya adalah satu value yang timbul dari interaksi antar individu di dalam organisasi yang disepakati dan dijadikan pedoman untuk bagaimana satu individu ini berperilaku dalam organisasi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.